Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya membahas mengenai beberapa saham Top Gainers teratas dengan value transaksi di atas 5 miliar, yaitu saham Indo, saham BRMS, Mari, Thais, dan terakhir saya membahas mengenai saham Siko. Sepertinya masih menarik. Coba kita lihat nanti. Oke, sebelum lanjut saya mau disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi langsung pertama saya bahas adalah saham Indo. Untuk saham Indo hari ini dari bandarmologinya menarik ya Bapak Ibu, ada akumulasi dari CP, kemudian ada akumulasi dari EPYP. Jadi sisanya ini banyak retail-retail di bawahnya dan penjualnya ada ZP dan sisanya ada retail-retail. Jadi menarik. Kemudian sepertinya ini ada akumulasi karena bayarnya ada 17 broker, sellernya ada 26, berarti ini ada akumulasi ya. Coba kita cek dari money flow-nya. Dari money flow-nya ada money flow in dalam 3 hari terakhir ya. Retailnya hari ini out besar, institusi masuk besar, berarti ini masih menarik, ada potensi melanjutkan kenaikannya. Ini wajib dipantau. Coba kita cek secara teknikal. Oke, ini gagal. Ini bisa menjadi resisten selanjutnya, ini adalah resisten terkuatnya. Untuk supportnya mungkin ada di sini, ini bisa menjadi area support, area 120 sampai 124 bisa menjadi support, turun ke bawah situ, ada potensi lanjut turun mungkin ke sini, ini adalah support terakhirnya. Tarik ke sini. Oke, di sini adalah support terakhirnya di 104 sampai 107. Coba kita cek dari chart 1 jam dulu. Oke, ini bisa menjadi support ya, area 120 sampai dengan area 124. Kalau misalnya turun ke sana bisa spekulasi, atau mungkin di sini nih, area 125 deh. 125 sampai 120 bisa menjadi area support yang cukup oke kalau misalnya besok turun ke arah sana. Jadi kalau trading plan dari saya mungkin ini aja jangka pendek ya. Karena pergerakannya masih belum jelas kemana arahnya, terdekatnya ke sini dulu, ke arah 136. Ke arah 136 nih oke nih, sepertinya bisa menjadi resisten terdekatnya. Kalau lanjut berhasil bisa sampai ke harga 143. Masih menarik, ada potensi upside sampai 11%, bahkan bisa sampai 17%. Dan resikonya hanya 4% aja, ini masih lumayan. Jadi Indo masih menarik menurut saya untuk dipantau besok-besok. Seperti itu. Coba kita tarik sampai 3 hari ke belakang, Jumat, Kamis. Oke, EP beli besar ya, EP beli besar, CP beli kecil-kecil di bawahnya, dan retail jualan ada KK, GR, YP, CC, BQ, XC, AZ. Ini sepertinya menarik. Bandar jualan ke maksud saya retail jualan ke bandar, dan bandarnya juga belinya sangat besar ya, 1,7 miliar, 300 juta, sisanya kecil-kecil. Menarik, menurut saya Indo wajib dipantau ke depannya. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham BRMS. Sini kita cek untuk broker summary hari ini dulu. Hari ini ada akumulasi raksasa ya Bapak Ibu, bisa lihat SQ beli sangat luar biasa besar, kemudian MG ikutan beli besar. Ini biasanya BRMS selalu diangkat oleh bandar MG. YB beli besar, AK juga beli, ZP juga beli, ini bandar-bandar beli. Terus yang jualan ini ada CP, PG, AZ, CC, BQ, ini retail di bawahnya ya. Ini ada tukeran barang seperti ada antara PG dengan SQ. Jadi menarik. Menarik menurut saya. Kemudian hari ini bayar ada 25, seller ada 53. Ini terhitung akumulasi, jadi menurut saya masih menarik. Coba kita cek di sini, harusnya retail jualan besar. Oke, ternyata retail tidak jualan besar ya, masih masuk dikit. Kemudian inflow-nya juga cuma masuk dikit. Jadi menurut saya menarik, tapi karena belum masuk banyak, jadi wajib dipantau dulu aja. Jangan langsung HK, boleh spekulasi di area support. Ini support sebelumnya atau trading plan sebelumnya tidak tercapai ya. Saya targetkan di 143 sampai 139, ternyata lowest-nya itu hanya di 144, tidak dapat. Jadi kita buat trading plan baru.
Ini resistennya sudah berhasil ditembus. Kita buat support barunya yaitu di harga 173 sampai dengan harga 167. Ini adalah area supportnya yang terbaru. 167 sampai 173. Kalau misalnya turun ke bawah sana, ke bawah sana bisa spekulasi. Ini hapus dulu. Ini hapus, gagal. Ini juga terlalu jauh ya. Hapus. Oke. Ini support terakhirnya di area sini untuk menutup gap di harga antara 149 144. Kemudian resisten terdekatnya di harga ini 187 sampai dengan harga 191, dan resisten terkuatnya adalah di harga sini, sepertinya di harga 199 198 sampai dengan harga 200. Seperti ini. Jadi trading plan-nya mungkin bisa seperti ini untuk BRMS. Kita sabar dulu, tunggu di area bawah. Tapi kalau Bapak Ibu mau HK juga boleh, tapi resikonya harus difikirkan ya, karena ini harganya sudah terlalu tinggi. Kenaikan dalam 2 hari terakhir sudah cukup tinggi untuk sebuah BRMS. TP-nya di sini dulu di harga 188 bisa dapat 11,24%, masih menarik. Kemudian MACD-nya sudah mulai menguat ke arah ke atas, stok RSI-nya sudah mulai di area atas, ini sudah menarik. Menarik, sepertinya BRMS masih ada potensi lanjut naik ke atas. Seperti itu. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Mari. Kebetulan tadi pagi saya tradingkan Mari karena menarik menurut saya, dan langsung saya jual di 120 kalau tidak salah, atau 119 saya beli, kemudian saya jual cepat di 124 deh kalau tidak salah, karena menarik dalam beberapa hari terakhir. Kalau untuk broker saham hari ini menurut saya biasa saja Bapak Ibu, ini kebanyakan retail malah. Walaupun di sini tulisannya big akumulasi karena retail-retailnya beli sangat banyak dibandingkan broker-broker bandar lain. YP tiba-tiba beli besar 2,2 miliar, XC, PD, NI belinya serempak 200 jutaan dan sisanya kecil-kecil. Kemudian bandar jual besar nih BKK, LG, institusi jual besar, SQ, ZP. Sepertinya 50-50 ya menurut saya. Tapi perlu dipantau, ini YP tiba-tiba beli besar, jangan-jangan ini adalah big playernya. Jadi harus kita pantau terus. Mari kalau misalnya masih lanjut naik, berpotensi kembali ke area sini, area resisten sebelumnya di 150. Coba kita cek, pasti retail banyak masuk. Oke, oh ternyata retail dikit ya masuk hari ini, berarti bisa jadi ini bukan retail tapi ada big player yang menggunakan broker retail. Kemudian ini money flow tiba-tiba in besar, sepertinya menarik. Jangan-jangan akan terjadi seperti tanggal 4 Agustus saat ada money flow sebesar ini diikuti dengan money flow lanjutan yang lebih besar. Tapi kita lihat nanti. Oke, kita cek secara teknikal. Oke, secara teknikal ini masih menarik ya. Di 117 sampai 120 ini masih menarik. Atau jangan terlalu pelit deh biar dapat. 117 sampai dengan 122 ini menarik. Ini area yang menarik, sepertinya bisa menjadi area supportnya, tapi turun ke bawah situ bisa cut loss karena ada potensi turun dalam, bisa ke 1110 atau bisa lebih turun lebih dalam karena ini saham masih downtrend ya. Kemudian resisten terdekat tentu di sini. Di sini dulu resistennya 146 148. Kemudian resisten yang lebih dekat lagi ada di sini 135, sepertinya bisa menjadi area resisten. 135 133 ya. Seperti ini. Jadi trading plan saya mungkin seperti ini aja. Kalau turun ke bawah bisa consider buy, cut loss jika ke area close di bawah situ. TP di sini dulu dapat 12%. Kemudian kalau misalnya berhasil lanjut naik ke atas, saya hold dan TP-nya di area 147-an. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah area resisten kuatnya ya. Kebetulan ini adalah area resisten kuatnya. Oke, saya tarik sini aja deh. Sampai sini ya. 151 146 ini bisa menjadi resisten sangat kuat. Kalau misalnya berhasil sentuh sana, saya biasanya akan jual setengah dulu atau cicil jual dulu. Kalau misalnya berhasil tembus ke atas, saya akan beli lagi dan ada potensi ke sini 180. Tapi terlalu jauh, saya fokuskan beli di dekat-dekat dulu dan jual di dekat-dekat dulu aja, karena saham ini masih belum jelas pergerakannya, belum ada bandar akumulasi yang besar.
Seperti itu. Mari masih sangat menarik, tapi tunggu di area support bawah ya, di harga 117 maksud saya, sampai dengan harga 122. Seperti itu. Kemudian MACD-nya sudah mulai mengarah ke atas, sudah mulai mengarah penguatan, dan stok RSI-nya sudah mulai mengarah penguatan. Dan ini adalah pola dari Morningstar ya kalau tidak salah. Menarik. Setelah penurunan ada peningkatan tiba-tiba sangat besar dengan volume sangat besar dan ada akumulasi dari YP, berarti saham ini sudah di-approve oleh Bandar, sudah tidak ingin dibawa turun lebih ke bawah lagi. Jadi kalau misalnya besok turun-turun saya akan cicil beli. Seperti itu. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham TAIS. Untuk saham TAIS hari ini ada akumulasi yang sangat besar dari AZ, ini sepertinya institusi ya. Nilainya sangat luar biasa besar dibanding pembelian yang lain. CAC hanya 300 juta, kemudian AT, PD 100 jutaan. Tiba-tiba AZ beli 8,2 miliar dengan AVG 510. AVG yang cukup dekat sebenarnya dengan harga sekarang. Dan kebetulan mantul dari support ya. Oke lah. Ketinggalan, tidak apa-apa. Menurut saya bandarmologi hari ini menarik sekali karena ada akumulasi dari AZ. Coba kita cek dari sini. Harusnya institusi masuk besar, salah. TAIS. Harusnya institusi masuk besar. Oke, benar ya. Institusi masuk besar. Zombie keluar. Kemudian ini ada money flow in tapi masih kecil. Retail out kecil, foreign out lumayan. Ini semuanya pergerakannya di backup oleh institusi ya, berarti ini menarik nih. Seperti ada something yang ingin institusi lakukan di saham TAIS. Ada potensi masih lanjut naik ke atas, tapi kita cek lagi deh. Ini pernah saya buat gagal terlalu bawah. Ini ternyata mantul di sini. Ini bisa menjadi support terakhirnya. Oke, kita cek chart 1 jam deh biar tidak pusing. Oke, di sini mantul di area antara 448 sampai dengan harga berapa ini? 470. Area supportnya, kemudian ini berhasil menutup gap dan sekarang ada di area resisten. Oke, ada potensi turun-turun dulu nih karena sekarang ada di area resisten. Kalau misalnya turun, bisa consider buy atau cicil beli lagi di sini nih. Seperti ini bisa menjadi area yang cukup menarik, yaitu di harga antara 505 sampai dengan 496. Seperti itu. Kemudian saya targetin sini aja deh, 510 496 nih bisa menjadi area yang menarik untuk dibeli. Karena kebetulan itu adalah AVG dari Bandar AZ ya, institusi AZ. Beli di area sana, kemudian kalau saya tarik iseng ke sini deh. Oke, area sini 490 500. Oke, kalau saya tarik dari last high-nya di sini sampai ke bawah sini, area yang menarik itu di 78,6 di 490-an. Oke, menarik. Kemudian area 61,8-nya biasanya akan mantul di 525. Oke. Oke, sepertinya akan koreksi sedikit ya. Jadi menurut saya wisely kita atur money management ya. Pertama beli dikit dulu di area bawah sini. Di area-area sini nih. Area harga sekarang yaitu harga 545 sampai 530. Boleh deh di 525 Bapak Ibu bisa cicil beli. Beli pertama dulu di sana, mungkin beli kecil dulu, mungkin beberapa lot dulu. Buy 1 di sini, kemudian buy 2-nya saya sarankan mungkin di sini ya. Di sini buy 2-nya, kemudian buy terakhirnya tentu ada di sini. Last buy di sini dengan uang yang lebih besar dan dengan metode piramida. Jadi buy pertama kecil, buy kedua lebih besar, buy last buy-nya lebih besar lagi dan cut loss jika ke bawah sini. Karena ada potensi lanjut turun lebih dalam lagi kalau misalnya turun ke bawah sana. Jadi AVG Bapak Ibu bisa dapat di area sini. Cut loss jika ke sini. Kemudian TP yang terdekat tentu di all time high-nya. Di 635 deh, 635. Bisa dapat 31% masih menarik ya. Apakah bisa sampai ke last buy ini? Sepertinya bisa saja. Kalau misalnya Bandar AZ mau akumulasi di area bawah, berarti mereka harus jual dulu di area bawah sini. Seperti itu. Kalau misalnya di sini mau all in, saya tidak sarankan karena masih berbahaya. Ini saham ini masih belum jelas pergerakannya dan peningkatannya sudah terlalu tinggi dalam beberapa hari atau beberapa minggu terakhir. Jadi masih berbahaya. Saya sarankan money manajemennya diatur dulu dan trading plan seperti ini sudah oke ya Bapak Ibu. Menarik. Kemudian kalau misalnya turun ke bawah sini, sebenarnya ada potensi berbahaya karena ada potensi TAIS ini membentuk pola dari inverted head and shoulders ya. Ini shoulders pertama, ini headnya ada potensi membentuk shoulders kedua,
dan lanjut turun ke bawah seperti itu. Jadi harus hati-hati, lebih baik main TAIS dengan uang kecil aja ya. Seperti itu. Oke, masih menarik untuk jangka pendek dan scalping sebenarnya. Oke, lanjut yang terakhir adalah saham Siko. Saham Siko sangat menarik karena terus akumulasi dari Bandar MG. Wow, bahkan hari ini ada akumulasi terus dari MG ya, sebesar 7,6 miliar. Menurut saya ini ada something yang ingin MG lakukan di saham seperti ini. Oke. Ini hapus dulu. Hapus, ini hapus. Oke, gambar sebelumnya saya sudah hapus ya, karena ini sudah saya update untuk Instagram. Saya tidak share di sini. All time high-nya sudah disentuh, kemudian koreksi. Kemudian hari ini malah ada akumulasi lagi dari Bandar MG di AVG 272. Ini AVG di dekat harga sekarang ya, berarti masih menarik. Ini Bandar masih terus akumulasi besar-besaran. Kalau kita tarik dari sini 30 September atau dari sini aja deh. Dari 12 Oktober atau dari sini. Dari 13 Oktober deh. Dalam 3 hari terakhir. Akumulasi luar biasa besar ya dari MG di AVG 254. Sekarang AVG-nya sudah naik, sebelumnya di AVG 240, sekarang ada di AVG 254. Karena barangnya terus meningkat. Pembelian sangat luar biasa besar, 23 miliar dan CC EP sisanya kecil-kecil di bawah 300 juta bahkan. Kemudian penjualnya kebanyakan retail-retail ya, ada XA, YP, AZ, KK, XC dan kawan-kawan. Menarik, ini ada potensi saham ini lanjut naik ke atas, bahkan menurut saya akan jauh tinggi ya ke atas, mungkin akan multi bagger nih untuk saham seperti ini. Tapi untuk mencari titik entry-nya yang sangat sulit, ini sangat tricky karena harga sudah terlalu tinggi. Bandar masih terus akumulasi, ada potensi mungkin koreksinya sedikit-sedikit saja. Saya sarankan kalau misalnya turun ke area sini boleh consider beli, karena ini adalah pola dari cup and handle ya. Ini adalah cupnya, kemudian handle-nya, dan dengan metode Fibonacci saya bisa dapatkan bahwa target retrace-nya itu sampai ke 127 dulu, baru turun ke 100% Fibonacci dan lanjut lagi naik ke atas. Jadi menurut saya kalau misalnya besok-besok turun dengan distribusi MG yang cukup kecil, mungkin masih menarik ya. Siko ini masih ada potensi lanjutan, mungkin akan multi bagger jauh ke atas. Karena barang mereka ada 23 miliar dengan AVG yang cukup tinggi di 254, dan di sini Bapak Ibu bisa lihat Siko ini tiap lantainya itu nilainya berapa, coba kita hitung. Dikira-kira 971. Kira-kira 20.000 lot lah ya. 20.000 lot dikali 274 deh, kali 100. Jadi tiap lantai itu nilainya 500 juta. Kalau misalnya Bandar MG mau langsung jualan besar-besaran besok, tentu mereka akan CL ya, karena akan tergusur jauh sampai mungkin 500 juta, 5 miliar, 10 lantai, mungkin jauh ke bawah, bisa 100 lantai ke bawah ya. Sangat jauh, bisa CL besar-besaran Bandar MG. Jadi tidak mungkin mereka akan langsung distribusi raksasa di area sini, kecuali kalau misalnya ada tukeran barang dari antar bandar seperti itu. Jadi kalau misalnya besok turun, saya sarankan cicil beli aja, jangan langsung all in. Kemudian ini hapus dulu, ini hapus, jangan, ini harus disimpan. Ini AVG dari bandar di harga 254 seperti itu. Ini berarti trading plan saya sepertinya benar. Saya cek tiap chart 1 jam dulu. Oke, ternyata ini bisa menjadi supportnya. Oke, di sini bolehlah cicil dulu. Oke, oh pantas tadi di harga 270 dijaga ya. Karena last high-nya itu di harga 270. Oke. Oke, seperti ini. Jadi menurut saya sebentar. Secara bijak, wisely, menurut saya Bapak Ibu cicil dikit dulu aja di sini. Di sini buy 1, beli dikit dulu aja dengan uang yang Bapak Ibu rela rugi. Kemudian ini beli terakhir, sepertinya di sini bisa beli terakhir di area sini. Ke bawah itu consider cut loss. Jadi AVG Bapak Ibu mungkin bisa di area sini. Ini beli kecil, beli besarnya di sini. AVG Bapak Ibu mungkin ada di area AVG bandar juga ya. Cut loss-nya sebenarnya cut loss-nya cukup tanggung ya, karena ini masih di area support juga.
Atau seperti ini aja, kita main aman. Kita main aman di saham-saham seperti ini, tidak apa-apa, tidak all in. Yang penting money manajemennya bisa terjaga, last buy-nya di sini. Jadi Bapak Ibu bisa punya trading plan seperti ini, bisa dapat AVG di sini, kemudian cut loss jika ke bawah sini deh. Beli kecil di sini, beli besar di sini, beli lebih besar lagi di sini, last buy. AVG-nya bisa dapat di area sini. Kemudian CL kalau ke bawah dari 214, TP-nya tentu di sini yang terdekat di all time high-nya di harga 280-an, tapi menurut saya ada potensial target sampai ke 200% dari Fibonacci karena ini adalah pola cup and handle. Semoga bisa nurut dengan trade, dengan technical analysis bisa sampai ke sini ya, bisa dapat 60% kalau misalnya menggunakan trading plan seperti ini. Nah, bebas Bapak Ibu bisa menggunakan apa aja. Kalau saya biasanya menggunakan seperti ini. Untuk trading plan jangka pendek seperti ini, jangka pendek ataupun scalping ya, bisa seperti ini. Kalau misalnya jangka menengah tapi lebih pendek lagi mungkin seperti ini aja. Nah, mungkin bisa di hold 1 minggu, 2 minggu seperti ini. Seperti itu. Untuk Siko, bebas Bapak Ibu bisa menggunakan trading plan mana aja, tapi saya sarankan untuk yang konservatif bisa menggunakan cara trading plan seperti ini. Tapi kalau misalnya besok-besok tiba-tiba ada distribusi raksasa di area sini oleh MG sehingga barang MG sudah sangat sedikit, menurut saya sudah tidak valid ya trading plan seperti ini. Trading plan seperti ini hanya valid jika barang MG masih sangat besar dan masih sangat banyak, seperti itu. Oke. Sudah 5 saham saya bahas dan semuanya masih menarik. Terlebih lagi Siko yang ada potensial multi bagger karena ada potensi seperti KRA. Harus saya ingatkan kembali, KRA juga mempunyai potensi seperti itu. Atau maksud saya saat KRA diakumulasi sangat besar oleh bandar, mereka malah multi bagger ya, seperti di sini. Di sini seperti Siko saat ini, saat kenaikan ini mereka akumulasi terus ya, bandar IU, TF atau siapa, CP kalau tidak salah. Sini kita cek lagi. Di tanggal 28 Juli sampai dengan tanggal 18 Agustus. 8 Juli sampai 18 Agustus. Bapak Ibu bisa lihat nilainya sangat luar biasa besar ya. CP, IU, TF, AZ. Nilainya luar biasa besar dan ini retailnya jualan semua ya ke bandar. Akhirnya langsung diangkat sampai multi bagger. Sejak saya sadar ada akumulasi sangat besar di sini. Langsung multi bagger sampai 200% ya. Di high-nya bahkan 209%, 208%-an. Menarik, ada potensi Siko seperti itu juga. Walaupun sekarang sudah naik tinggi, tapi bandar bisa menaikkan lebih tinggi lagi. Karena bandar sudah akumulasi besar, dia tidak ingin jualan rugi di area bawah. Seperti itu. Oke, seperti itu aja. Siko sangat menarik karena ada potensi multi bagger. Kemudian Indo, BRMS, Maritais juga menarik, tapi tunggu di area supportnya masing-masing. Seperti itu, udah 5 saham sudah saya bahas. Semoga dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen saham apa saja ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham yang menarik menurut Bapak Ibu yang terdapat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.